yang peringkat 1 lebih dari 51% sendiri, ya, tingkat kepercayaan masyarakat untuk memilih paslon nomor 1. Tapi itu sebelum ditetapkan selaku calon gubernur dan wakil gubernur oleh KPU. Ya. Begitu untuk paslon nomor 3 hanya di bawah 30%, ya, hanya 28 sekian aja. Nah, tapi dalam waktu beberapa saat kemudian, ya, paslon nomor 2 ini merangsek, mendesak, menanjak secara perlahan, ya, mulai meningkat. Ya. Dari surveinya Poltreking yang diunggah pada 29 bulan September, ya, tahun 2024 ini, ya, paslon nomor 3 mulai meningkat, ya, boleh dikatakan meningkat sangat tajam. Dan untuk paslon nomor 1 ya turun ke posisi di bawah 50% lagi. Pilkada Jakarta selalu menjadi sorotan dari banyak pihak, ya, baik itu oleh lembaga-lembaga formal maupun lembaga-lembaga non-formal, maupun orang-orang yang ada di kampung-kampung, yang duduk-duduk bersama untuk nyeduh dan nyeruput kopi. Itu yang diperbincangkan selalu Jakarta dibanding pilkada-pilkada di tempat lain. Saya nggak tahu persis kenapa seperti itu. Atau mungkin pemberitaan lebih banyak di Jakarta dibanding daerah yang lain. Itu kemungkinannya, ya, peluangnya kenapa masyarakat memperbincangkan pilkada Jakarta. Gitu. Nah, memang pilkada Jakarta itu sangat menarik. Ya. Kalau kita melihat tokoh-tokoh calon gubernur dan wakil gubernur untuk pilkada Jakarta memang sama-sama luar biasanya. Terutama untuk paslon nomor 1 dan nomor 3 yang didukung oleh partai. Ya, karena yang paslon nomor 2 ini boleh dikatakan berdiri sendiri. Ya, independen, tidak ada yang mendukung partai. Ya, kecuali masyarakat biasa yang bersedia untuk mencalonkan, ya, paslon nomor 2. Nah, paslon nomor 1 dan nomor 3 ini sungguh luar biasa tingkat kesamaannya. Apa kesamaannya? Coba pengen tahu, ya. Yang pertama, paslon 1 ada mantan gubernur dan mantan menteri. Begitu juga untuk paslon 3 juga ada mantan gubernur dan mantan menteri. Luar biasa kan dua paslon nomor 1 dan nomor 3 ini. Tapi kalau kita runut ke belakang, ya, sebenarnya paslon nomor 3 ini lebih berpengalaman, ya, lebih berpengalaman. Ya, karena kementerian yang diduduki itu boleh dikatakan cukup lama, ya, boleh dikatakan lebih dari 10 tahun. Kalau di masa Jokowi ini kan Pram itu hanya 9 tahun atau 10 tahun kurang sekian bulan saja. Tapi kan masih ditambah dengan ketika menjadi pembantunya Megawati saat jadi presiden. Nah, baliknya yang paslon nomor 1 ini, Pak Sus, itu kan ya boleh dikatakan tidak sampai lama sekali. Ya. Lalu pengalaman berorganisasi di partai politik, aduh, nomor 3 ini, paslon nomor 3 ini sungguh luar biasa, lebih dari 25 tahun. Sejak masih muda,
Ya, memang ketika muda Pram itu seorang aktivis di tingkat kemahasiswaan. Nah, begitu masuk ke partai politik langsung meroket, nanjak terus ya karirnya. Nah, ini tentang kondisi paslon nomor 1 dan nomor 3 yang sama-sama ada menterinya dan ada mantan gubernurnya. Ini apa namanya yang nomor 1 dan nomor 3. Lalu kalau kita perhatikan ya, paslon nomor 1 ini peringkat elektabilitasnya selalu tinggi, boleh dikatakan luar biasa. Ya, pada saat pertama kali LSI mengumumkan hasil surveinya, hasil penelitian, hasil risetnya, paslon nomor 1 ini kan menduduki yang peringkat 1 lebih dari 51% sendiri. Ya, tingkat kepercayaan masyarakat untuk memilih paslon nomor 1. Tapi itu sebelum apa namanya ditetapkan selaku calon gubernur dan wakil gubernur oleh KPU. Ya, begitu untuk paslon nomor 3 hanya di bawah 30%, ya, hanya 28 sekian aja. Tapi dalam waktu beberapa saat kemudian, ya, paslon nomor 2 ini merangsek, mendesak, menanjak secara perlahan, ya, mulai meningkat. Ya. Dari surveinya Poltreking yang diunggah pada 29 bulan September ya, tahun 2024 ini, ya, paslon nomor 3 mulai meningkat, ya, boleh dikatakan meningkat sangat tajam. Dan untuk paslon nomor 1 ya turun ke posisi di bawah 50% lagi. Ya. Dan untuk paslon nomor 2 yang tadinya hanya 3 naik menjadi 5. Nah, ini berarti ada mekanisme, ada dinamika yang sangat baik, ya, hanya dalam waktu yang cukup cepat. Ya. Sekalipun masa kampanye pada saat ini belum berlangsung lama. Ya. Ini kalau kita perhatikan pada surveinya Poltreking yang diunggah tanggal 29 bulan 9 ini, untuk R.K. Suswono hanya mencapai 46,5%. Sementara itu untuk paslon nomor 3, yaitu Pram dan Dul, itu 32,5%. Ya, merangsek naik dari 28 jadi 32, ya, ada 6 unggahan gitu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup tinggi ya, unggahan itu. Begitu juga untuk Darmagun paslon nomor 2 juga naik ya, sekalipun hanya 2. Nah, ini artinya merupakan pertanda bahwa pertarungan antara calon-calon gubernur di Jakarta ini sungguh luar biasa dan tidak mudah untuk saling memenangkan. Ya, program-programnya nanti akan terlihat ya, jelas pada saat pidato dalam debat ya, calon gubernur. Ya, mungkin nanti akan kelihatan bagaimana gagasan-gagasan yang diunggah oleh ketiga partai ini. Kalau gagasannya bagus semua, apakah ada stagnasi dari seluruh paslon karena sama-sama kuat, ya, atau justru ada yang turun dan ada yang naik. Kalau ada yang naik, ya ada peluang karena memang gagasannya baik dan diterima oleh masyarakat. Nah, untuk Jakarta ini memang tidak semata-mata diperhatikan oleh rakyat yang ada di
Jakarta, tetapi rakyat yang ada di Seantero Nusantara, di Seantero Indonesia ini tentu memperhatikan ya, bagaimana perkembangan Jakarta. Karena Jakarta itu nantinya akan menjadi kota ekonomi, kota budaya, sekalipun ibu kotanya sudah dinyatakan pindah melalui undang-undang, tetapi pada saat-saat pelantikan presiden dan pelantikan DPR, MPR masih ada di Jakarta. Dan tentu saja Jakarta juga masih menjadi pusat politik negeri tercinta Indonesia ini. Dan juga menjadi kota metropolitan, kota yang mendunia. Ya, kalau saudara-saudara pernah pergi ke luar negeri di kota-kota besar negara-negara maju seperti Cina, Amerika, sebetulnya Jakarta dengan negara-negara yang lain itu sama modelnya. Gedung-gedung bertingkat, jalan-jalan juga macet. Gitu. Nah, ini artinya bahwa Rano Karno dan Mas Pram ini akan terus bergerak. Ya, apalagi nanti kalau sudah kampanyenya terus-menerus dilakukan setiap hari di 10 titik, 11 titik, maka keberterimaan ya, paslon nomor 3 di masyarakat Jakarta akan lebih cepat. Ya. Dan ini menjadi tantangan terbesar bagi paslon nomor 1, karena paslon nomor 1 sudah mencoba mengenalkan diri, sudah mencoba berjalan di Jakarta sebelum ada pencalonan. Ya, jauh-jauh hari sudah ada baliho ya, RK OTW Jakarta gitu. Hanya masalah dukungan popularitas dari wakil gubernur ini juga sangat penting. Kalau dari dukungan wakil gubernur itu jelas Bang Dul lebih populer dibanding Kunwardana dan Pak Suswono. Mengapa? Ya karena dia pernah jadi bupati, pernah jadi gubernur, pernah jadi anggota DPR RI. Ya. Dia juga dikenal melalui kegiatan keartisannya, ya, kebudayaannya itu, sehingga itu semua menjadikan dia menjadi lebih populer. Dan semoga Pilkada Jakarta ini betul-betul menghiasi, mewarnai ya, situasi Jakarta yang kelak menjadi lebih dinamik, Jakarta menjadi lebih aman, Jakarta menjadi lebih menyala, Jakarta menjadi lebih hebat, dan Jakarta menjadi luar biasa dan menjadi tumpuan bagi masyarakat Indonesia untuk datang ke Jakarta maupun dari belahan dunia melihat Jakarta. Oke, sampai di sini kita ketemu pada sesi yang lain. Bye-bye.